dari gambar ini apa ya yang sama dari ketiganya? Sama menjemur, Bu. Iya, Ya, sama-sama dijemur, semuanya Bu. sama-sama menjemur. Kalau kita menjemur, kita perlu apa? Perlu panas, Bu. Panas, Nah, Bu. panas. Perlu Ada tempat panas menjemur, Bu. sekali dari panas. Perlu tempat menjemur. Nah, yang pertama tadi perlu panas. Nah, panasnya dari mana? Api, Bu. Bener gak sih dari apa? Panasnya Dari mana ya? panasnya itu Matahari. dari matahari, Iya, Bu. Matahari, Bu. semua aktivitas ini memerlukan panas dari matahari. Kalau dari api, bajunya terbakar dong. Oh ya, Bu, ya. Iya enggak? Iya enggak? Nah, jadi energi panas dari matahari itu diperlukan untuk semua aktivitas ini. Nah, energi panas matahari salah satu sumber energi panas. Nah, kenapa Ibu menampilkan gambar ini? Karena berkaitan dengan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang tema 6, panas dan perpindahannya. Silahkan kalian buka buku paket kalian, yaitu tentang panas dan perpindahannya, tema 6, subtema 1, suhu dan kalor, kemudian pembelajaran kelas 1, muatannya IPA. Nah, apa saja nanti yang akan kita pelajari? Yaitu mempelajari tadi sumber energi panas, salah satunya apa tadi? Analisa tahu tadi, ingat apa? Matahari, Bu. Ya, salah satunya matahari tadi. Kemudian kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan dulu tujuan dari pelajaran kita hari ini, yaitu mengamati lingkungan. Kita akan menemukan contoh benda berdasarkan sumber energi panasnya. Kemudian, dengan mengamati lingkungan sekitar, kita dapat menemukan contoh benda yang dapat menghantar panas dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang ketiga, kita nanti akan mengamati tayangan YouTube. Di tayangan YouTube tersebut akan ditampilkan bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan wujud benda. Setelah melakukan percobaan, nanti kita akan membuat laporan hasil percobaan. Nah, bagaimana anak-anak, masih semangat hari ini? Semangat, Bu. Ya, mari kita Ibu. masuk ke pembelajaran kita. Tadi Ibu sudah menyebutkan salah satu sumber energi panas adalah matahari. Tapi tahukah kalian, selain matahari ada sumber energi panas lainnya? Apa saja? Coba kita lihat nih, di buku paket sudah dijelaskan bahwa sumber energi panas lain itu ada panas bumi, ada api, ada listrik, ada dari yang sumbernya dari gesekan. Nah, matahari tadi yang kita gunakan beberapa contohnya kita manfaatkan sebagai apa tadi? Menjemur pakaian. Kemudian apa lagi? Menjemur ikan. Menjemur ikan. Kemudian apa lagi tadi? Padi. Menjemur padi. Nah, ada nggak yang bisa menyebutkan manfaat lain dari matahari? Itu, Bu. Kalau mama saya itu, Bu. Pembangkit Itu. listrik, Bu. Ya, Christian apa Christian? Tadi Christian mau ngasih tahu tadi. Listrik, Bu. Mau memberitahukan kita apa? Ibu kurang mendengar. Listrik, Bu. Listrik. Nah, Sebagai pembangkit listrik, Bu. Oh, pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga surya. Ya, betul sekali. Selain itu, Siti tadi mau memberitahukan kita apa? Itu, Bu, bilang ibu saya, Bu, kita harus berjemur, Bu, biar kita sehat, Bu. Betul bilang ibu sekali. Selain dimanfaatkan sebagai membantu kita memudahkan aktivitas sehari-hari, matahari juga bermanfaat untuk sumber vitamin D begitu, Bu. Tapi jangan berjemurnya siang hari, Siti ya. Kalau berjemurnya siang hari, nanti gosong kulitnya. Ya, itu malah justru berbahaya kalau siang hari. Nah, energi panas matahari yang dapat membantu kita menghasilkan vitamin D itu hanya pada pagi hari. Nah, kalau di pantai itu jemur, itu bukan untuk mendapatkan energi vitamin B dari matahari, tapi itu hanya untuk sarana
Apa? Ayo. Sarana untuk Menghitamkan berjemur, kulit. untuk hiburan, menghitamkan kulit. Nah, Oh iya, Bu. ya. Mari kita lanjut lagi ke panas bumi. Nah, ke panas bumi. Energi panas bumi ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang menghasilkan listrik. Nah, tadi panas matahari, sekarang panas bumi. Nah, panas bumi juga bisa dijadikan sebagai sumber pemanas gedung. Nah, di hotel-hotel biasanya atau di perusahaan yang besar, kalau cuma mengandalkan panas dari api kan kurang. Hilang presentasinya? Hilang. Ya, sudah Ibu ganti dulu. Nah, Ibu ganti sama yang baru. Nah, ini dia. Bagaimana tadi perubahan wujud benda. Nah, lagi proses ya. Nah, ini dia. Beberapa perubahan, yaitu membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Nah, apa itu suhu dan kalor? Nah, ini dia. Suhu adalah ukuran yang menyatakan energi panas yang tersimpan dalam suatu benda. Benda yang bersuhu tinggi berarti memiliki energi panas yang tinggi. Begitu juga sebaliknya. Kalor adalah perpindahan energi panas yang terjadi dari benda bersuhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Salah satu alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Nah, termometer ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak melihat termometer? Tidak, Bu. Nah, bila belum pernah, ini ada gambarnya. Nah, ini gambar termometer. Secara umum, termometer itu ada 4. Nah, skalanya yang berskala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Namun yang sering kita gunakan adalah yang berskala Celcius. Nah, nih seperti ini. Nah, yang seperti ini. Seperti ini. Pernah tidak demam? Siapa yang pernah demam? Pernah tidak ke rumah sakit demam? Bila demam dibawa ke rumah sakit? Mantri, Bu. Nah, nanti biasanya diperiksa suhu tuh, Bu, menggunakan termometer yang bentuknya seperti ini. Nah, kalau ini dia biasanya. itu, Bu. Nah, ini pasti kalian sudah tahu. Ini seringkali kita gunakan sebelum kita masuk ke kelas tatap muka. Ayo, apa ini namanya? Covid, Bu. Bukan. Ayo, siapa yang tahu? Kurang tepat punya Yoyos. Yo, Peli, apa yo, Peli? Apa Peli ini? Hah? Tembakan. Oh, ini namanya ya hot gun. Hot gun ini tembakan. Ya, termogun. Nah, bisa juga disebut halnya seperti air es. Nah, yang dilelehkan. Nah, nih contoh lainnya air es nih. Apa yang ini Siti? Gambar apa Siti? Itu es krim coklat, Bu. Iya, suka tidak makan es krim? Suka, Bu. Kalau lama-kelamaan es krimnya dipegang akan apa? Itu bisa netes-netes, Bu, kalau lama makannya, Bu. Kalau netes-netes itu namanya meleleh atau mencair. Nah, itu karena apa? Karena terjadi perubahan suhu. Harusnya es krim berada di suhu yang rendah. Ketika kita bawa ke suhu yang lebih tinggi, maka dia akan cepat meleleh atau mencair. Nah, maka dari itu kita belajar perubahan wujud benda yang disebabkan oleh perubahan suhu. Nah, ada banyak nanti perubahan yang terjadi diantaranya mencair, membeku, menyublim, mengembun. Nah, perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk yang lain. Benda yang lain ini terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, pengembunan, dan bentuk-bentuk perubahan wujud tersebut antara lain membeku, mencair, menguap, mengembun, dan menyublim, dan mengkristal. Ini contoh untuk memperhatikan bagaimana ukuran es batu pada ketiga tempat. Nah, kemudian, mana es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Nah, kelompok siapa yang terlebih dahulu mencair? Kemudian, mengapa dan jelaskan. Berikutnya, dapatkah kamu menarik kesimpulan dari kegiatan di atas? Nah, diskusikan dengan teman sekelompokmu. Silahkan kalian amati es batu tadi pada 3 tempat tadi.
setelah 15 menit, kalian isi LKPD-nya, kemudian kumpulkan dengan Ibu. Ada pertanyaan? Sudah berlalu 15 menitnya. Sekarang kumpulkan kepada Ibu. Nah, bagaimana laporannya? Ayo, kumpulkan dan Ibu. Nah, ini sudah terkumpul semua. Syukur alhamdulillah, Ibu rasa tidak ada kendala untuk hari ini. Namun, bila ada yang kurang jelas tentang materi pelajaran hari ini, bisa bertanya dengan Ibu. Nanti Ibu mau membuat tugas untuk kalian. Ada tes formatif. Nah, ini kalian silahkan Ibu bagikan nanti ya ini. Sebelum berakhir pelajaran kita, Ibu bagikan dulu evaluasi untuk kalian. Nah, kalian jawab. Ini nanti di rumah. Nah, terlihatlah belum? Nah, ini sudah selesai. Bagikan tesnya untuk kalian. Ini kalian kumpulkan kepada Ibu melalui WA grup kita. Nah, kita kan sudah punya WA grup, jadi kalian kumpulkan ini ke WA grup. Nanti Ibu bagikan kembali lembaran ini di WA grup. Nah, selain sudah lembaran yang sudah Ibu bagikan, supaya nanti kalian bisa sambil melihat di WA grup tugasnya ini, kemudian kalian boleh bertanya lebih lanjut di WA grup dengan Ibu. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Tidak, Bu. Ya, kalau Jelas, tidak, Bu. Jelas, Bu. ya, kalau tidak, mari kita akhiri pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum berakhir, kita bisa menyimpulkan bahwa hari ini kita tadi apa? Belajar tentang sumber energi panas. Apa saja tadi? Sumber energi panasnya? Matahari. Ya, matahari. Apalagi? Tangan digesek, Bu. Listrik. Ya, Listrik. gesekan dari listrik, Panas dari bumi. panas bumi. Kemudian apa lagi? Panas bumi. Ya, ada 5 tadi sumber energi panas. Kemudian apa saja tadi alat untuk mengukur suhu panas? Panas. Alat untuk mengukur suhu? Termogan, Bu. Termometer, termogan. Apalagi? Nah, termometer tadi ada 2, ada yang digital, ada yang biasa, yang tidak digital, yang menggunakan air raksa. Nah, kemudian ada perubahan wujud benda tadi ada berapa? Apa saja yo? Ada 6. Ada mencair, ada membeku, ada menguap. apa lagi? Menguap. Ada lagi menyublim, ada mengkristal. Ya kan? Ada 5 perubahan wujud benda. Nah, itu tadi. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa dulu. Nah, silahkan si Cicip nih yang memimpin doa untuk hari ini. Untuk pulang berdoa mulai. Selesai. Ya. Mari kita pulang. Ya, terima kasih untuk Cicip yang sudah memimpin doa. Kita sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.